Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ibu dan Bapak Guru? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak Guru, pada kesempatan kali ini saya mengumpulkan Ibu dan Bapak Guru di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ibu dan Bapak, kegiatan kali ini adalah dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Jadi setelah kita selesai mempelajari satu modul, di modul 1.1 sampai 1.4 itu, saya diharuskan untuk melakukan diseminasi kepada guru-guru di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang budaya positif. Namun sebelumnya perlu Ibu dan Bapak ketahui, jadi di modul 1 itu ada 4 materi. Yang pertama tentang filosofi Si Hajar Dewantara, yang kedua tentang peran dan nilai guru penggerak, yang ketiga tentang visi dan misi guru penggerak, dan di materi 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, sekilas saja mungkin untuk pembelajaran yang visi, waktu itu kita sempat berkumpul di sini ya, ketika ada pendampingan dari pengajar praktik, yaitu kita bersama-sama merumuskan apa Ibu dan Bapak? Visi. Ya, betul, merumuskan visi sekolah. Jadi ke depan kita merumuskan visi itu tidak hanya saya sendiri, tidak hanya Ibu dan Bapak sendiri, tapi kita bersama berkolaborasi untuk membuat visi sekolah kita sesuai dengan kondisi sekolah kita. Baik Ibu dan Bapak Guru, nah, coba biar tidak tegang, kita tepuk dulu. Kalau di kelas juga sama kan, suka tepuk dulu ya pada anak-anak. Masih ingat tepuk yang waktu itu pernah kita bareng-bareng? Tepuk 1. Oh lupa. Oke, saya ulangi lagi ya sebelum ke sini biar tidak tegang. Siap. Tepuk 1, rock, rek, dor. Nah itu 1 ya. Tepuk 2, rock, rek, dor. Tepuk 3, rock, rek, dor. Bisa? Iya. Baik, kita coba. Tepuk 1, Rek, dor. nah lebih cepat Ibu dan Bapak. Krek, Bu, krek. Bukan krek. Siap. Tepuk 2, Rek, dor. Halo PSK kenapa gini? Nah, berarti PSK belum fokus, mungkin belum sarapan ya PSK. Belum makan durian. Oke, baik. Kita ulangi lagi. Tepuk 1, Rek, dor. tepuk 3, Rek, dor. kali ini Pak Karus yang tidak fokus. Ya, baik. Sekali lagi. Tepuk 3, 2, 1. Rek, dor. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih
kasih Ibu dan Bapak Guru. Baik, kita kembali lagi ke materi. Nah ini yang akan saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Yang pertama ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih Bu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kebetulan untuk materi yang ini baru saya pelajari di modul 2.1. Ya, mungkin sekilas saja bahwa pembelajaran diferensiasi itu, jadi si peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ketika di kelas 1 ada anak yang sudah lancar membaca dan ada anak yang belum bisa membaca. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah bahan ajarnya harus disamakan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak kira-kira? Karena akan menghambat perkembangan pemahaman selanjutnya bagi yang sudah mampu. Ya, betul. Nah, lalu kira-kira kalau misalnya di kelas Pak SK ada anak yang katakanlah dia cepat dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, apa yang Pak SK lakukan biasanya? Yang saya lakukan adalah memberi soal yang berbeda dengan pemahaman siswa yang belum sampai pada pemahaman yang siswa yang sudah paham. Iya, betul sekali Pak SK. Jadi ketika siswa kita di kelas itu berbeda, tidak mungkin kita bisa menyamaratakan dari soal gitu ya, dari tugas yang diberikan terkait bahan ajar seperti buku juga sama. Mungkin anak yang sudah lancar membaca bisa kita berikan misalnya buku tema. Tapi kalau misalnya anak yang belum bisa membaca, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk membaca buku tema. Pasti kita memulai lagi dengan bacaan-bacaan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Itu ya, ini sekilas saja karena ini baru saya pelajari. Nah, terus yang ini profil pelajar Pancasila. Nah, yang Ibu dan Bapak yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka pasti sudah hafal dengan ini ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? Yang pertama ada apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa. Ya, terus terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau saya ke kelas 4, anak-anak sebelum belajar mintanya itu ya. Kalau di kelas 1 misalnya dengan tepukan, nah di kelas 4 biasanya dengan ini ya, katanya sudah diajarkan oleh ibu gurunya. Alhamdulillah. Nah, ini Ibu dan Bapak, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kira-kira ketika melihat gambar ini apa yang terpikir oleh Ibu dan Bapak? Ada apa? Ada 2 robot ya, Ya. yang belakang sebagai guru, Ya. yang depan dibutuhkan sebagai murid. Ya, sebagai murid. Ini diibaratkan antara guru dengan murid. Pernah nggak sih kita terpikir kita memperlakukan murid kita itu seperti robot? Sering ya. Jadi seringkali bukan hanya ibu dan bapak, saya pun ketika menjadi guru yang tidak jauh berbeda. Tapi tidak ada salahnya ketika kita sudah tahu, mungkin kita pelajari lagi harusnya seperti apa. Jadi ini ibu dan bapak diibaratkan dengan peserta didik dengan gurunya. Memang gurunya mungkin di sini maksudnya ingin mendorong siswa, ya maksudnya. Tapi seolah-olah si murid itu hanya sebagai robot. Yang kata gurunya A, muridnya melakukan A. Yang kata gurunya B, muridnya melakukan B. Nah, sekarang kita ulas satu-satu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi dalam hal ini guru itu merasa si muridnya itu bisa dikontrol oleh guru dalam hal apapun.
Misalnya ketika mengerjakan tugas harus sesuai dengan apa yang guru sampaikan. Ya, padahal yang kita tahu sekarang apalagi kurikulum merdeka, murid itu bebas menentukan gaya belajarnya, misalnya gitu. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Tugas kita hanya menuntun siswa, hanya menuntun, membersamai, mendampingi gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya ketika kita memberikan pujian kepada siswa, ketika siswa ada yang bisa ke depan, lalu kita memberikan pujian kepada siswa tersebut, boleh-boleh saja. Tapi ibu dan bapak tanpa kita sadari, ketika di kelas kita, kan di kelas kita tidak sama ya muridnya, ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang cepat, ada yang lambat. Karena tidak ada murid yang bodoh, tidak ada ya. Tapi mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi mereka punya keistimewaan masing-masing. Jadi ketika misalnya mereka ke depan lebih cepat, terus kita memberikan pujian, lalu bagaimana dengan perasaan anak-anak kita yang belum bisa, yang belum mampu ke depan? Apakah pernah kita memikirkan mereka gitu? Seringkali kamu ke depan sini, tapi kita seringkali mungkin saya, kalau ibu dan bapak tidak. Tapi dulu saya pun pernah melakukan hal seperti itu. Jadi Jadi saya kurang memahami si siswa yang kurang itu. Padahal harusnya kita mencari tahu cara bagaimana supaya anak yang tidak bisa itu menjadi bisa. Contohnya saja dengan motivasi. Nah, lalu yang ini, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ayo aku nak, ke depan nih ngerjain. Tuh ibu teh gimana lagi ibu teh ngasih penjelasan ke kalian teh. Dengan cara ini nggak bisa, dengan cara itu nggak bisa. Misalnya suka ada anak kan, biasanya kita menjelaskan, terus ditanya kalian sudah paham gitu, tapi taunya nggak dikasih soal kadang salah. Terus kita ke anak kayak gitu, atau ibu teh harus gimana lagi ngasih penjelasan teh biar kalian paham gitu. Nah, padahal dengan kita melakukan hal seperti itu secara tidak langsung kita akan membuat rasa bersalah pada diri mereka. Jadi mereka merasa gimana lagi, emang tuh bisa, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita seringkali merasa bahwa murid kita itu bisa dipaksa oleh kita, bisa mengikuti apa yang kita mau gitu ya. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau di stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol tentu berbeda. Terus stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, lalu di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tentu saja guru kelas 1 dengan guru kelas 2 atau guru yang lainnya tentu memiliki atau melihat sesuatunya itu tidak sama gitu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira mau gak ibu dan bapak dipaksa saya gitu supaya memiliki pandangan yang sama dengan saya? Kira-kira mau tidak? Tidak. Ya, begitu pun dengan murid. Lalu kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena memang setiap orang berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Mau nggak Bapak Ibu selalu dikontrol sama saya misalnya? Tidak kan? Nah, ya. Tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini mungkin dilanjutkan saja. Nah, ini di sini ada sebuah lingkaran besar yang nantinya kenapa semakin keluar lingkarannya itu semakin besar. Jadi ibu dan bapak di sekolah sering mendengar yang namanya peraturan. Ya, contohnya apa? Peraturan apa? Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan ya.
Atau apalagi misalnya datang tepat waktu, berarti kan tidak boleh kesiangan misalnya. Nah, peraturan ketika anak tidak mematuhi peraturan, maka apa yang kita lakukan biasanya? Sanksi. Nah, ya, sama halnya ketika misalnya Pak SK mau jalan-jalan pakai motor, berarti Pak SK harus memakai apa? Memakai helm. Karena kalau tidak memakai helm pasti ditilang oleh polisi karena dianggap tidak menaati peraturan. Nah itu. Nah ini peraturan, setelah peraturan ini nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin kalau di kita bikinnya apa Bu Dia di kelas? Kesepakatan kelas. Nah, ini nanti kita pelajari keyakinan kelas supaya apa? Supaya nanti lingkungan kita itu menjadi positif. Jadi setelah ada keyakinan, terus membuat lingkungannya jadi positif sehingga nantinya bisa menciptakan budaya positif, ya budaya positif di sekolah. Nah ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu apa sih disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan yang sering kita sebut apa Ibu dan Bapak? Reward, ya, ancaman atau hukuman. Nah ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka disiplin itu bukan karena takut dihukum gurunya, bukan karena mereka mendapat ancaman, tapi ada keinginan dari dalam dirinya agar mereka bisa menjadi lebih baik. Nah ini, lalu nilai-nilai kebajikan apa saja? Nilai yang disepakati nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah ini contohnya, yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan di awal. Lalu yang kedua ada Ibu Primariers program, ini yang saya pelajari di CGP. Di sini apa saja? Ada toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan lalu yang terakhir ada keterampilan hidup. Apa saja? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah ini, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah sebenarnya di kita juga sudah ada beberapa, tapi mungkin tanpa kita sadari bahwa itu tuh sebenarnya budaya positif. Apa contohnya? Misalnya ketika ada anak yang sakit, nah biasanya ibu dan bapak guru meminta apa kepada anak-anak? Ya, meminta sumbangan. Nah kebetulan saya juga ini untuk rencana ke depan ya ibu dan bapak. Jadi untuk rencana ke depan itu saya insya Allah membuat 2 buah program. Yang pertama namanya bersemi. Bersemi itu jadi bercerita setiap minggu. Karena saya sekarang memang tidak mengajar di kelas, tapi seperti yang waktu itu saya sampaikan nanti untuk selanjutnya saya akan masuk ke tiap kelas. Jadi mungkin 15 menit meminta untuk maksudnya meminta waktu untuk menjalankan program tersebut bersemi. Tujuannya untuk apa? Seperti yang kita tahu, berdasarkan rapot mutu kita kemarin, kita kurangnya di apa? Udah Bapak? Di karakter ya, di karakter sama apa? Literasi. Nah, berarti apa yang harus ditingkatkan?
ya mari kita sama-sama meningkatkan literasi di sekolah kita. Ya. Nah, literasi itu akan tercapai kalau ada kemauan dari gurunya dulu. Jadi bagaimana anak murid kita mau berliterasi kalau gurunya saja misalnya tidak melakukan literasi. Nah, gitu. Nah, mungkin nanti saya akan masuk ke kelas-kelas. Kemarin sebenarnya sudah ada beberapa, sudah masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, di kelas 4 juga sudah, di kelas 6 juga sudah, yang belum di kelas 5. Ya, nanti saya lanjutkan. Terus yang satu lagi, tadi kan kata ibu dan bapak guru ada yang namanya minta sumbangan ya ketika ada temannya yang sakit mungkin gitu ya, atau orang tuanya yang meninggal gitu. Nah, nanti juga saya akan membuat namanya merekah. Ya, kalau tadi bersemi, kalau yang selanjutnya merekah. Ini untuk menanamkan nilai gotong royong pada siswa. Sebenarnya sama aja, cuma berbeda namanya. Merekah itu menyisakan receh untuk sedekah gitu. Jadi ibu berapa besarannya? Ya tidak. Ya. Merekah. Oh. Gitu. Nah, itu nanti di setiap kelas ya, di setiap kelas tujuannya sama, menyisakan receh untuk sedekah dengan tujuan mereka menjadi terbiasa melakukan hal-hal kecil sederhana yang ada manfaatnya, tentunya untuk dirinya dan untuk lingkungan sekolahnya. Nah, ini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini kita tanya jawab dulu Ibu dan Bapak. Hai hai hai. Hai hai hai. Tepuk 1. Dong. Lemes. Tepuk 2. Kak itu sudah mulai semangat ya. Ya, kita lihat Ibu dan Bapak di sini. Kira-kira nih, menurut Ibu dan Bapak, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman, Pak Eska? Kenapa hukuman? Ya, karena secara spontan terjadinya. Ya. Dia berangkat ke sekolah melakukan keterlambatan masuk sekolah. Ya, terus sama ibu atau bapak gurunya diminta untuk menulis di bukunya gitu ya. Oke, ya bagus. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini pengalaman saya nih lagi SMA. Apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas, di meja tulis. Apa itu? Konsekuensi. Kenapa punya konsekuensi? Karena berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Oh iya, jadi harus Bertanggung jawab gitu ya. Ya. Oke, ya betul. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu peraturan sekolah yang dibuat bahwa setiap anak ke sekolah menggunakan masker. Menggunakan masker. Oke, boleh. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Oh, ini nih yang berdua masih diskusi hukuman, katanya hukuman. Kembali lagi, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, jadi kalau ibu dan bapak guru di kelas menemukan hal seperti itu, biarkan saja, maksudnya bukan biarkan saja, kita tampung dulu kira-kira yang mana. Nah, itu. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Apakah ibu dan bapak pernah melakukan hal seperti itu kepada muridnya? Pernah. Ya, karena apa kira-kira? bercanda aja. Karena bercanda aja sehingga. Mengganggu teman yang lagi belajar. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ibu dan bapak. Nah, ini
Kebutuhan dasar manusia. Materi selanjutnya ya. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama halnya ketika misalnya kita bekerja untuk apa, Ibu dan Bapak? Oh, langsung Ibu Wati mau untuk menghasilkan uang. Iya. Kalau PSK apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau Ibu Yaya kira-kira untuk apa? Mengejar uang, ya aku pakai uang. Mengejar uang, jadi uangnya kejar-kejar. Capek Bu badan. Ya, nah ya kembali lagi. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lalu apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Nih di sini ada gambarnya ya. Bertahan hidup kan kita tidak mungkin ya di jalan terus tidur gitu misalnya. Nah contohnya apa? Bertahan hidup kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Ya. Apakah bisa hanya dengan cinta saja kira-kira? Tentu tidak. Karena cinta itu termasuk kebutuhan sekunder. Oke. Nah yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, sama halnya dengan anak kita di kelas. Ya. Jadi selain dia membutuhkan pembelajaran dari kita, dia juga membutuhkan kasih sayang dari kita. Nah di kelas kita sering menyaksikan anak yang nyelendot, cina gitu. Ya kelas 6, kelas 5 nyelendot ya Pak Mantus? Nyelendot. Jenny, nyelendot. Iya, nah kita jangan, kita makan sering-kali. Ya, kita seringkali awas ibu dari mabuk misalnya. Padahal mereka melakukan hal seperti itu mungkin karena mereka memang membutuhkan kasih sayang. Atau mungkin di kelas ada anak yang tiba-tiba mengganggu temannya. Ya, nulis enggak mengganggu gitu. Nah, kita juga jangan langsung memarahinya, harus dicari tahu dulu kenapa itu alasannya. Mungkin dia ingin diperdulikan oleh kita. Ya. Lalu yang ketiga ada penguasaan. Nah, ini keinginan untuk dianggap, harga diri, memimpin dan berprestasi. Tentunya semua murid kita ingin berprestasi, ingin dianggap, ingin kehadirannya dianggap ada gitu. Jangan sampai ada tapi tidak dianggap. Kan di kelas suka ada ya. Anak-anak sekarang kan lebih pintar tuh berkelompok aja. Tapi ketika kita membagi kelompok dengan yang lain, tidak mau, wah saya mah pengennya sama itu. Nah kita harus bisa menjembatani, harus bisa menjelaskan kepada mereka kalau ketika berkelompok boleh dengan siapa saja. Lalu kebebasan. Ya, kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sama halnya seperti di kelas. Ya, anak ketika mengerjakan, misalnya sama gurunya sudah dijelaskan untuk mengerjakan soal pecahan ini seperti ini. Tapi suka ada anak, Pak, boleh nggak dengan cara ini? Nah, boleh tidak Ibu dan Bapak? Boleh. Tapi seringnya, udah weh, cara Bapak, bukan nama yang tarik, gitu kan? Iya. Ya. Padahal mereka juga membutuhkan kebebasan. Lalu ada lagi kesenangan. Nah, kesenangan kan kita itu selain misalnya bekerja, selain mendapatkan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Hal kecil kesenangan itu apa Ibu dan Bapak? Bermain, apalagi tertawa, ya. Ketika kita mumet, tapi misalnya ada hal kecil yang membuat kita tertawa, itu tuh serasa jadi obat. Ya. Nah ini, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang pertama ada apa Ibu dan Bapak? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Baik. Ya. Yang
selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada dua faktor. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik atau dari luar dirinya. Yang kedua ada motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Ya, untuk yang dari luar dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang atau anak melakukan sesuatu itu karena dia ingin dipuji gurunya misalnya, atau karena dia ingin mendapatkan reward dari gurunya. Ini yang dari luar. Tapi kalau dari dalam dirinya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukannya benar-benar sesuai dengan hati nuraninya. Nah, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman tidak terencana, contohnya yang tadi ada anak kesiangan, jadi tiba-tiba gitu ada anak kesiangan, kamu kesiangan, lari dulu misalnya 2 kali gitu kan. Nah, itu hukuman. Terus kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Contohnya yang tadi ketika ada anak yang misalnya di kelas ibu dan bapak guru sudah membuat keyakinan kelas berupa tidak boleh mencoret atau jangan mencoret meja misalnya. Ketika ada anak yang mencoret meja, dia harus menghapusnya karena apa? Karena sudah sesuai dengan konsekuensi yang sebelumnya sudah disepakati gitu ya. Nah, tapi kalau untuk restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak langsung dihukum, tidak juga dengan melakukan konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi terlebih dahulu. Lalu untuk hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah. Jadi dia tidak bisa membela diri atau gimana ya? Jadi satu arah saja. Jadi guru yang ininya gitu. Jadi ketika mengungkapkan alasan, alasan. Ya dia tidak bisa mengungkapkan kejadian sebenarnya itu seperti apa. Tapi guru tahu-tahu menghukumnya aja gitu ya, atau memberikan sanksi aja. Nah, terus berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, kira-kira masih adakah di sekolah kita yang melakukan hal seperti itu? Nah, mudah-mudahan tidak ada. Kalau zaman dulu sekolah, misalnya tidak mengerjakan tugas, masih banyak ya berdiri di depan kelas, telinganya sambil dipegang atau dijemur di bawah apa? Lihat bendera. Pulang ke rumah, bilang sama orang tua, bukannya dibela, tapi malah ditambah dimarahi. Nah, kalau sekarang zamannya sudah berbeda. Kita mengingatkan anak saja, kalau orang tuanya kurang respon, kalau orang tuanya komunikasi dengan kita yang tidak baik, mungkin kita dianggapnya memberikan hukuman, padahal kita hanya mengarahkan. Kenapa? Sulit dilupakan. Kenangan. Oh, kenangan yang sulit dilupakan. Ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kalau hukuman fisik di kita tidak ada ya. Karena apa? Karena memang ya di undang-undang yang sekarang kita tidak boleh menghukum anak. Padahal memang mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan gitu ya, tapi tidak boleh. Nah, ini untuk yang konsekuensi tadi belum selesai, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi walaupun dia sudah tahu konsekuensi ketika dia melakukan kesalahan atau tadi mencoret-coret, dia belum tentu ikhlas melakukan memperbaiki kesalahannya gitu. Ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Terus guru ada anak salah sedikit, itu kamu ya hapus, nah gitu. Itu kamu ya buang, nah, gitu. Ya. Nah, yang terakhir restitusi tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ketika kesiangan jadi kita sebaiknya tidak langsung menghukum atau misalnya menyuruh lari 2 kali tidak, tapi sebaiknya kita menanyakan dulu hal-hal yang terjadi itu sebenarnya seperti apa. Mungkin dia punya alasan kenapa dia kesiangan. Bu, maaf. Kenapa? Berkorban waktu. Tapi kan biasanya ya, antara konsekuensi dengan restitusi itu ada keterkaitan.
Menurut saya, ya, terkadang dalam seperti ini, terkadang kita seperti ini. Jadi kita melakukan restitusi dulu, jadi kita menanyakan kepada siswa apa yang terjadi, kenapa kamu bisa melakukan seperti itu. Tapi ketika kita melakukan, ketika setelah selesai melakukan restitusi, biasanya seorang guru atau seorang pengajar melakukan konsekuensinya, memberikan konsekuensi apa yang terjadi, yang dilakukan oleh siswa tersebut. Biasanya seperti itu. Ya, betul sekali Pak SK. Nah mungkin ini ya betul sekali yang tadi disampaikan Pak SK. Tapi mungkin ini di sini untuk restitusi kan kalau konsekuensi tadi hanya sebatas ada kesepakatan guru dan siswa ketika dia tidak melakukan itu apa yang harus dilakukan, gitu kan? Nah tapi kalau restitusi ini jadi dilengkapi. Jadi kita pertamanya dengan menstabilkan identitas dulu. Jadi nggak langsung kamu kesiangan ya, ayo langsung kita tidak gitu. Jadi kalau itu distabilkan dulu, dia dibuat tenang dulu gitu. Jadi nggak ada maksudnya. Keterkaitan antara restitusi dengan konsekuensi Ya. bisa terjadi kayaknya. Iya bisa, tapi maksud saya kalau restitusi lebih lengkap lagi gitu ya. Bagaimana cara kita ketika menghadapi anak yang berbuat kasusnya sama atau berbeda gitu kan? Kasusnya sama. Iya. Jadi kasusnya sama. Jadi antara restitusi dengan konsekuensi itu bisa sama atau bisa bukan bisa sama. Bukan bisa bisa sama. jadi bisa keterkaitan. Iya. Ketika kita melakukan restitusi kepada seorang siswa Secara tidak langsung kita juga sudah melakukan konsekuensi gitu. konsekuensi apa yang dilakukan anak gitu. Iya betul. Iya. Tapi kalau restitusi kita jadi misalnya ketika anak salah itu kita tidak langsung konsekuensinya ini tidak, tapi digali dulu kira-kira harusnya seperti apa. Tanya dulu alasannya, kamu kesiangan kenapa? Kira-kira harusnya bagaimana gitu. Terus untuk memperbaikinya seperti apa? Nanti ada di materi selanjutnya segitiga restitusi. Perlu pengorbanan waktu. Iya. Oke, sekarang kita ke sini Ibu dan Bapak. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah ini contoh penerapan. Misal ketika ada siswa, ya waktu itu saya sempat membuat penerapan segitiga restitusi karena kebetulan waktu itu ada siswa kelas 3 yang menangis. Ya, ketika saya hampiri ternyata katanya ketika berbaris didorong sama temannya. Nah, terus saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Ya. Nah, ini kasusnya siswa mendorong temannya hingga menangis. Nah, kalau kita sebagai penghukum nih, kalau kita sebagai penghukum, nah pasti kita langsung meminta anak tersebut keliling lapangan sebanyak 5 kali. Padahal kita tidak tahu anaknya mau nggak sih. Mungkin anaknya melakukannya karena terpaksa, karena takut kalau dia misalnya tidak mau hukumannya malah ditambah, gitu ya. Terus pembuat rasa bersalah. Nah, seringkali begitu seperti ini. Berapa kali sih ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Misalnya kalau di kelas anak nggak bisa nih ngerjain. Aduh, gimana atuh ini teh ibu sudah menjelaskan, sudah ngasih contoh, tapi kamu teh nggak bisa, ibu teh harus gimana? Pernah nggak seperti itu? Mungkin semuanya pernah. Nah ini membuat merasa bersalah. Lalu ada lagi, nah sebagai teman, nah mungkin apalagi kalau kelas tinggi ya nih. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini biasanya di kelas tinggi ya, seringkali kita memperlakukan siswa kita itu sebagai teman. Lalu pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jam istirahat kamu minta maaf sama temanmu ya, dan jangan diulangi lagi. Tapi kalau pemantau dia itu hanya memberitahu konsekuensinya saja dan meminta untuk meminta maaf kepada temannya tanpa dia tahu, tanpa ditanya dulu kenapa kejadian itu terjadi.
Nah ini kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Ditanya dulu ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia yang melakukan kesalahan, dia sendiri yang mencari solusi untuk menyelesaikan kesalahan. Oh iya, sebentar Ibu dan Bapak, kita simak video dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayung dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi yang pertama sebagai penghukum. Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Nah, jadi dia belum sempat Sana. memberikan penjelasan, tapi gurunya tetap saja saya marah-marah. harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Malah ditambah tadinya 2 kali jadi 5 kali. Nah, ini sebagai penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, posisi membuat merasa bersalah.
dengan melakukan ini. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan membuat Kata-katanya menyalahkan murid lembut, tapi kata-katanya menyalahkan murid. merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Maksudnya nih ibu dan bapak. dia yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Minder gitu ya. Naren, Panggil doang. Aduh, mah, namen. Kok terengnya? Baik Bu, wah, sudah berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak kamarnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Malah maksudnya larinya harus lebih kencang. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah kalau seperti ini kira-kira senang tidak anaknya? berbicara dengan Nah pasti nanti melakukan hal yang sama karena turun pengajarnya sebagai kemana nanti beres ini atau absen. senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka Nah itu tadi lupa belum dibahas. kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir posisi
posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Yang mana yang paling ideal? Tentu posisi manajer. Manajer, ya. Posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan Nah ini udah ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Tentu Tidak segampang itu. tidak segampang itu. Ya, memang ya. Karena semuanya membutuhkan proses. Tapi dari ketiga 5 posisi kontrol dari tayangan tadi ada perbedaannya atau tidak? Ada. Yang paling mencolok perbedaannya dalam hal apa? Menyikapi kesalahan siswa. Memang idealnya kita itu harusnya berada di posisi apa tadi? Manajer, ya. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi dengan cara menanyakan dulu alasannya, terus menanyakan membicarakan konsekuensinya, setelah itu mencari solusinya apa yang akan dilakukan anak tersebut. Harapannya apa? Supaya anak tersebut bisa mandiri, bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Gitu. Bisa dipahami video yang barusan? Ibu dan Bapak? Oh iya, tadi sedikit terkait yang ini, saya lupa, saya ingat ya yang tadi, yang reward, yang memberikan penghargaan. Nah, seringkali kita melihat di kelas itu, misalnya saya aja, jangan Ibu dan Bapak, saya ketika menjadi guru, ketika ada anak yang melakukan sesuatu, misalnya bisa ke depan mengerjakan tugas, saya misalnya memberikan reward berupa apa biasanya Ibu dan Bapak?
berupa hadiah ya permen misalnya, atau berupa apa lagi? Berupa pensil atau berupa apa lagi PSK? Kasih saya. Atau berupa bintang, boleh apa lagi? Apa lagi kira-kira? Kalau saya identiknya, kalau reward itu yang pertama saya lakukan Iya. biasanya hadiah makanan. Makanan yang disukai mereka. Tidak maksudnya yang penting makanan tersebut semuanya suka. Gitu. Oh, semuanya suka. Oke, baik. Nah, setelah saya mempelajari materi di CGP ini, ternyata Ibu dan Bapak, pemberian reward itu tidak selamanya baik, gitu ya. Tapi Bu, misalnya itu kan untuk memotivasi siswa, misalnya gitu. Nah, contohnya saja seperti ini. Di akhir pembelajaran atau ketika pembagian raport, kita selalu memberikan apa? Ranking ya, ranking kepada anak, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, ternyata itu tuh apa ya namanya? Sebaiknya gitu. Sebaiknya tidak dengan melakukan ranking itu. Karena apa? Karena bisa saja anak yang misalnya tidak ranking, dia merasa minder gitu misalnya. Tapi memang di kita kebiasaannya sudah kebiasaannya memakai ranking atau diberikan ranking. Padahal ada hal yang lain yang bisa kita lakukan. Misalnya karena sekarang kurikulum merdeka, kan si anak itu sepintar apapun, seberbakat apapun, dia belum tentu menguasai semua mata pelajaran. Misalnya si A berbakatnya di matematika, si B berbakatnya di bahasa Indonesia, si C mungkin berbakatnya di pelajaran olahraga misalnya. Nah itu jadi kalau kita menggantinya dengan berupa apa ya kira-kira? Kalau tidak dengan ranking, piagam misalnya, ya dengan memberikan piagam kepada semua siswa agar mereka semuanya merasa dirinya itu dihargai oleh ibu dan bapak guru gitu ya. Jadi bisa mengganti. Atau tadi misalnya Bu, memang kalau misalnya apa tadi Presa ngasih apa, permen atau ciki itu ya makanan, apakah tidak boleh? Boleh, tapi kalau misalnya ada penggantinya yang bisa membuat anak itu menjadi lebih baik, kenapa tidak? Misalnya dengan tepukan gitu, atau misalnya pujian gitu. Keren, misalnya bagus, hebat gitu. Good job gitu. Nah itu ya. Tapi memang semuanya butuh proses, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi intinya kenapa tidak boleh ada prankingan? Jadi supaya si anak itu tidak dibandingkan, ya, tidak dibandingkan dengan orang lain. Karena kita sebagai guru tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, ya. Tapi bandingkanlah mereka dengan dirinya sendiri, ya. Sejauh mana perubahan yang sudah mereka lakukan. Nah ini, oh ya, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau peraturan itu sifatnya hanya satu arah. Misalnya peraturan kelas yang membuatnya siapa? Guru, ya. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas, maka yang membuatnya adalah ya kesepakatan berdasarkan kesepakatan dari warga sekolah atau guru dengan siswanya di kelas, atau misalnya antara guru dengan guru-guru, terus dengan warga sekolah gitu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas yang pertama harus bersifat abstrak, terus berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Dibuat dalam pernyataan yang positif itu misalnya begini, selama ini kan kita menulisnya tidak boleh buang sampah sembarangan gitu ya. Di depannya saja sudah tidak. Nah kita ganti, jadi jangan tidak boleh membuang sampah sembarangan, digantinya dengan apa kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencoret-coret dinding, kita ganti. Jadi jangan depannya juga jangan menggunakan kalimat yang
negatif gitu ya. Supaya apa? Supaya yang tertanam di benak anak itu yang positifnya, bukan yang negatifnya. Misalnya ketika anak lari-lari taunya jatuh. Tidak boleh lari-lari nanti jatuh. Nah, daripada seperti itu, mereka yang ingat tidaknya. Ya, maksudnya yang mereka ingat kata negatifnya. Tapi kalau kita ganti dengan hati-hati jalannya, berarti mereka akan lebih berhati-hati. Jadi gunakan kalimat yang positif ya. Terus singkat agar mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang sekali. Macam oge kaseuleun gitu ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita jangan membuat keyakinan kelas yang belum tentu bisa dilaksanakan oleh murid kita. Ya. Terus ini berlaku untuk semua warga sekolah dan dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya siswa, tapi harus bersama gurunya. Ya. Nah ini yang tadi saya sempat bahas tentang segitiga restitusi. Nah tadi Pak Esa nih, yang ini ada 3 tahapannya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas dulu. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah, sebelah mana misalnya tindakan yang salah yang anak lakukan itu. Lalu yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Dengan harapan ketika kita melakukan, ketika kita mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya gitu. Jadi dia sendiri yang mencari solusi atas kesalahannya untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah ini segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini beberapa minggu ke belakang saya mencoba menerapkan segitiga restitusi pada siswa kelas 3. Nah ini. Nah jadi intinya gini Ibu dan Bapak, pada saat itu ini siswa kelas 3 sedang berbaris, terus dia mungkin tidak sengaja juga ya, dia mendorong temannya hingga menangis gitu. Terus saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini kepada Ananda Fikri ya. Sinyal mungkin ya. Nah jadi intinya ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita sebaiknya tidak langsung memberikan hukuman gitu ya, tapi kita mencoba untuk mengatasinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, mungkin itu Ibu dan Bapak materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya besar sekali, mudah-mudahan dengan pada kesempatan kali ini saya dan Ibu Wati mengikuti CGP Angkatan 9. Selanjutnya ini sekarang ada 2 hari lagi nih untuk pendaftaran CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan Ibu Gia, Bu Una, Pak Tus, Pak Eska, Bu Ida, Bu Yaya bisa ikut daftar gitu ya, karena banyak sekali ilmu yang didapat dari pendidikan guru penggerak ini ya.
Itu saja Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup, kita tepuk dulu biar tidak ya, siap. Kalau tadi tepuk 1 2 3, kalau sekarang saya ingin tepuk hebat karena Ibu dan Bapak hari ini sudah luar biasa, sudah hebat. Tepuk hebat, 2 jempol untuk Ibu, untuk Bapak. Hebat, hebat, hebat. Bisa? Jangan melamunkan terus. Tenang, tidak ada di ujian. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi siap. Tepuk hebat, hebat, hebat untuk Ibu, juga Bapak. Hebat, 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 hebat. Pantas masih melamun. Nanti kita coba lagi tepuknya ya. Itu saja Ibu dan Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga kita semua bisa terus memajukan pendidikan kita ini, mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fikri, silakan duduk. Fikri, apakah Fikri tahu kenapa Ibu memanggil Fikri ke sini? Tahu karena aku mendorong Aska sampai menangis Kapan itu? waktu berbaris Waktu berbaris. Oke. Kenapa kamu mendorong Aska? karena aku ingin berbaris di barisan pertama. Oh, hebat. Jadi kamu ingin berbaris di paling depan ya? Oke, Ibu juga akan melakukan hal yang sama, mengambil inisiatif bagaimana caranya supaya bisa berbaris paling depan. Nah, kemudian pada saat kamu ingin berdiri paling depan, apa yang kamu katakan kepada Aska? Yang kamu lakukan, ngapain? Awas Aska, Terus? Askanya diapain sama kamu? dorong. Oh, Askanya didorong hingga menangis. Nah, untung Askanya tidak apa-apa. Bagaimana kalau Aska sampai terluka? Nanti kamu bisa menyakiti Aska karena kamu mendorongnya. Betul tidak? Betul. Iya, oke. Nah, kemudian apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat, Apa keyakinan kelas kita? Apa? Masih ingat nggak? Harus saling. harus saling menolong. Iya, terus tidak boleh Tidak menyakiti. boleh menyakiti teman. Itu kamu hebat, masih ingat. Nah, berarti apakah sekarang kamu punya solusi untuk mengatasi masalah ini? Punya Apa yang akan kamu lakukan? harus meminta. Aku akan meminta maaf kepada Aska. Hebat, terus apa lagi? Yang kedua, aku harus bersabar Bersabar untuk menunggu giliran. Nah, jadi berbaris di depan atau di belakang sama saja, ya. Asalkan kamu tidak boleh menyakiti teman. Oke, Ibu apresiasi dengan apa yang akan kamu lakukan. Terima kasih kamu sudah kesini. Nanti tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi ya. Ya, oke. Sekarang kamu silakan boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih, Fitri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Regio Frandini, salah satu guru di SDN Cikopomayak 6. Alhamdulillah, hari ini saya baru saja mengikuti kegiatan diseminasi tentang materi budaya positif dari calon guru penggerak Ibu Erma Siti Marhumah. Saya sangat senang mendapatkan banyak ilmu dari materi tersebut, yaitu budaya positif tentang 5 posisi kontrol. Dan saya insya Allah akan berusaha untuk menerapkannya, dan mudah-mudahan saya bisa memposisikan diri saya menjadi manajer untuk peserta didik saya.
Untuk Ibu Erma, saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena telah berbagi ilmu kepada kami. Dan untuk Ibu Erma, semoga menjadi calon guru penggerak yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SK Hakiki. Saya salah satu guru SDN Cikopomayak 6, tepatnya saya guru kelas 3. Kemarin saya telah mengikuti desimasi rekan guru atau sekaligus kepala sekolah di sekolah saya, tempat saya mengajar. Beliau melakukan desimasi tentang 5 posisi kontrol pada lingkungan sekolah SDN Cikopomayak 6. Beliau sangat bersemangat, energik, baik, dan smart dalam melakukan kegiatan 5 posisi kontrol dalam materi tersebut. Saya ucapkan selamat kepada Kepala Sekolah SDN Cikopomayak 6, yaitu Ibu Erma Siti Marhumah, yang telah menjadi calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Mudah-mudahan dengan mengikuti calon guru penggerak Angkatan 9 2023, beliau bisa menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih smart dalam memimpin di sekolah SDN Cikopomayak 6 ini. Alhamdulillah, pada kegiatan desimasi yang telah beliau lakukan, itu sangat menginspirasi bagi saya, memberikan wawasan, menambah wawasan dan menambah pengalaman bagi saya, khususnya ketika beliau memaparkan tentang 5 kontrol atau 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Apa 5 posisi kontrol tersebut? Itu yang pertama adalah sebagai penghukum, dan yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, dan yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol tersebut itu sangat bertolak belakang ya. Sangat bertolak belakang ketika saya belum mengetahui 5 posisi kontrol tersebut. Ternyata ketika beliau memaparkan tentang 5 posisi kontrol tersebut, masih banyak kekurangan yang saya miliki setelah mengikuti desimasi tentang 5 posisi kontrol tersebut. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ketika melakukan kegiatan desimasi tersebut, saya dapat mengaplikasikannya, setidaknya meskipun saya tidak menjadi yang terbaik, tapi bisa menjadi baik untuk peserta didik saya. Karena segitiga restitusi ini ternyata sangat harus dilakukan bagi saya, khususnya selaku guru ya, selaku guru itu menjadi lebih baik untuk peserta didik saya. Mungkin cukup sekian flashback dari saya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau desimasikan kepada saya, khususnya umumnya pada guru-guru SDN Cikopomayak 6 ini, bisa diaplikasikan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.